Halo Bolo, apa kabar? Senang sekali Fenomenal kembali hadir menjumpai Anda. Hari ini kami sudah menyiapkan sederet informasi yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Langsung saja kita simak Fenomenal. Jembatan umumnya berfungsi sebagai penghubung dua kawasan yang terpisah karena sungai atau laut. Di berbagai negara, jembatan tak hanya dibuat sekadar sebagai sarana penyeberangan. Jembatan dibuat dengan konstruksi yang nyaman, kokoh, serta unik. Berikut beberapa jembatan unik versi Fenomenal. Yang pertama kami akan ajak Anda menuju ke negara tetangga Singapura. Jembatan Henderson Wave di Singapura merupakan jembatan pejalan kaki terindah. Seperti namanya, jembatan ini berbentuk gelombang. Atapnya terbuat dari baja, berfungsi sebagai pelindung dari terik matahari dan hujan bagi pejalan kaki. Jembatan ini terletak pada ketinggian 36 meter atau 12 tingkat dari permukaan jalan. Jembatan sepanjang 300 meter ini menghubungkan taman di Mount Faber dan Telok Blangah Hill, Singapura. Berikutnya kita akan menuju ke Korea Selatan. Sebuah jembatan di Korea Selatan pada 2008 berubah menjadi pelangi air mancur raksasa yang menembakkan lebih dari 190 ton air per menit dengan hampir 10.000 LED nozzle di setiap sisi jembatan. The Banpo Bridge adalah jembatan terbesar di kota Seoul yang membentang di atas sungai Han, Korea Selatan. Sumber air berasal dari sungai yang dipompa dan didaur ulang terus-menerus. Keunikan lain dari jembatan ini adalah jembatan Banpo sebenarnya terletak di atas jembatan lain, yakni jembatan Jamsu, sehingga membentuk jembatan ganda. Jembatan Jamsu akan ditutup jika permukaan sungai naik, sehingga jembatan ini akan tenggelam dalam sungai. Dari Korea, kita akan melihat jembatan terpanjang di dunia. Melintasi Teluk Hangzhou, berdirilah jembatan lintas lautan terpanjang di dunia dengan panjang 35,673 km atau 22 mil dengan 6 lajur jalan tol 2 arah. Jembatan ini dibangun untuk menangani kemacetan lalu lintas di wilayah yang sedang berkembang pesat, memotong waktu tempuh antara Shanghai dan Ningbo dari 4 jam menjadi 2,5 jam. Jembatan ini mengalami beberapa kali perbaikan dalam beberapa dekade sebelumnya, sebelum disetujui pada tahun 2003 dan akhirnya dibuka pada 1 Mei 2008. Total investasi untuk jembatan ini senilai sekitar 1,4 miliar US dollar. Bang, 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 boy, you're going down, 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 boy. Masih dari dataran Cina, kami ajak Anda melihat Wind and Rain Bridge yang merupakan simbol arsitektur bangsa minoritas Dong. Wind and Rain Bridge di Diping adalah yang terbesar dalam jenisnya di Provinsi Guizhou, di mana komunitas Dong terbesar Cina menetap. Jembatan ini memiliki panjang 50 meter dan pertama kali dibangun tahun 1894 selama dinasti Qing atau sekitar 100 tahun yang lalu. Tetapi struktur aslinya terbakar dalam kebakaran besar di tahun 1959 dan yang dilihat pengunjung saat ini adalah pembuatan ulangnya yang selesai di tahun 1964. Merupakan arsitektur kayu murni yang terdiri dari pilar, purlin, dan baluster dalam berbagai ukuran dan bentuk. Badan jembatan terbagi menjadi 3 bagian, yang terbesar di tengah berbentuk menara drum Cina tradisional. Pilaster dan eave jembatan dihiasi dengan bunga dan pahatan yang menjadikan jembatan ini sangat unik. Big jewels, big cars,
Big watch with a pair of big stars. Ice cream on an astronaut. You don't understand, mommy, we so large. This, that, big shit, shake it. Dari Asia, kini kita menuju benua Eropa dan diawali dengan Perancis. The Millau Viaduct merupakan jembatan bersanggahkan kabel tertinggi di dunia. Karya Foster and Partners ini sedikit lebih tinggi dari Menara Eiffel dan memakan waktu 3 tahun untuk pembangunan dan dibuka pada umum tahun 2004. Begitu tingginya jembatan ini seperti dibangun di atas awan. Jembatan Millau dibangun melintas lembah Sungai Tarn, Prancis Selatan. Jembatan ini dirancang tahan gempa, dilengkapi kaca transparan aerodinamis yang berfungsi melindungi mobil dari hembusan angin. Jembatan ini ditopang 7 pilar terbuat dari baja dan beton dengan tinggi maksimal 343 meter atau 1125 kaki. Jembatan Millau memiliki panjang total 8.071 kaki dengan bendangan tunggal terpanjang 1.122 kaki. Dek jembatan ditopang oleh 7 pilon dan berbobot 36.000 ton. 7 menara masing-masing setinggi 292 kaki dan berbobot 700 ton dipasang ke pilon penopang. Untuk membangun jembatan ini dibutuhkan desain yang berani dan membutuhkan teknik penghitungan tersendiri karena beresiko tinggi. Tak heran jika Millau masuk dalam bangunan berkonstruksi paling menakjubkan sepanjang masa. Dari Perancis kini kita beralih ke London untuk melihat sebuah jembatan yang bisa menggulung sendiri atau rolling bridge. Jembatan ini dirancang oleh Heatherwick Studio terletak di Paddington Basin, London. Panjang jembatan ini 12 meter dan terbuat dari 8 bagian besi dan kayu. Jembatan dibuat melengkung oleh tenaga hidrolik yang dipasang di handrail di setiap bagian. Saat berada dalam posisi horizontal, jembatan ini merupakan jembatan pejalan kaki. Dari London, kini kita menuju Jerman. Jembatan air Magdeburg menghubungkan bekas Jerman Timur dan Barat di Sungai Elbe dan dibangun sebagai bagian dari proyek penyatuan kembali Jerman. Jembatan sepanjang 1 km yang menghabiskan dana senilai 500 juta euro ini membolehkan kapal angkut sungai menghindari kanal panjang yang padat di sepanjang Elbe. Kapal sering terhadang di jembatan ini bila tanda air sungai berada di tingkat terendah. Big jewels, big cars, big watch with a pair of big stars. It's not so, it's magic, you know. Never believe it's not so. Berikutnya ada Tower Bridge di Britania Raya. Selesai tahun 1894 oleh Horace Jones dan Wolf Berry, Tower Bridge atau dinamai sesuai dua menara mencolok setinggi 141 kaki dan Tower of London di dekatnya adalah salah satu markah tanah terkenal di London dan salah satu yang terindah di dunia. Jembatan sepanjang 800 kaki ini memiliki spasi 28 kaki bila tertutup tapi terbuka di tengahnya hingga mencapai 140 kaki yang membolehkan kapal berlayar di Thames. Di hari-hari di mana barang dipindahkan melalui laut daripada udara, jembatan ini dinaikkan sekitar 50 kali setiap harinya. Tower Bridge menggunakan 432 pekerja yang membangunnya selama 8 tahun. Pada waktu itu mereka menenggelamkan 70.000 ton beton ke dalam 2 pier besar. Menempatkan 2 struktur penopang ke tempatnya yang masing-masing berbobot 1.000 ton dan menghiasi seluruh jembatan dengan batu Portland dan granit kornis untuk menutupi 11.000 ton besi di bawahnya. Yang terakhir ada jembatan Octavio Frias de Oliveira yang melintasi sungai Pinheiros di Sao Paulo, Brazil yang dibuka pada bulan Mei 2008. Jembatan ini memiliki ketinggian 138 meter atau 450 kaki dan menghubungkan Marginal Pinheiros dengan Jornalista Roberto Mourinho Avenue. Desainnya unik dengan 2 dek melengkung melintas satu sama lain melalui menara penopang berbentuk H.
Mobil-mobil karya anak Indonesia kini semakin beraneka ragam. Namun tahukah Anda, mobil pertama buatan Indonesia? Apakah A. Timor, B. Kancil, atau C. Toyota Kijang? Jawabannya akan kami berikan sesaat lagi. Tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. Toyota Kijang. Meskipun merek Toyota berasal dari Jepang, tetapi jangan remehkan mobil legendaris ini. Pembuatan dan perakitan mobil ini semuanya dilakukan di Indonesia. Mobil ini diluncurkan pada tanggal 9 Juni 1975 dalam event Pekan Raya Jakarta tahun 1975. Peluncuran mobil ini dihadiri oleh mantan Presiden RI Soeharto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Mobil ini telah mempunyai total penjualan sampai 1 juta unit sejak peluncurannya pada tahun 1975. Mesin berkapasitas 1200 cc yang pada saat itu digunakan juga oleh Toyota Corolla pada zamannya merupakan teknologi baru di industri kendaraan buatan Indonesia. Komponen bodi dan mesinnya semuanya berasal dari Indonesia. Jika Anda pecinta MotoGP, tentu tidak asing dengan sederet nama pembalap dunia. Namun, prestasi yang mereka raih untuk dapat berlaga di MotoGP pastinya diawali dari bawah. Indonesia bukan tidak punya pembalap berkualitas, hanya mungkin salah penjenjangan, kurang sedikit beruntung dan peran pemerintah yang minim. Di antara yang sedikit itu, berikut 5 pembalap motor Indonesia yang mendunia versi fenomenal. Yang pertama, Hendriansyah atau Dewa Road Race. Pembalap asal Jogja ini merupakan adik dari Irwan Dian Ardiansyah. Prestasi yang dicapainya sungguh luar biasa di kancah nasional era underbone 2 tak hingga diberikan julukan Dewa Road Race. Karena prestasinya, tim dari negeri Cina sempat mengontrak Hendry. Adalah Cina Macau Zhongsheng Racing Team yang berniat meminang Hendry pada tahun 2000-an. Hendry juga sempat mencicipi Asia Road Racing Championship dengan tim SU Mild Motorsport. Prestasi yang tak kunjung membaik di Asia Road Racing Championship membuat sang dewa turun gunung alias kembali menggeber bebek. Dan kembalinya sang dewa bukan tanpa hasil. Prestasi mengkilapnya di tahun 2011 dengan tim privateer HRVRT BGM HBM KYT Racing Team. Alasan Hendry membuat tim privateer adalah agar dia bebas memilih motor yang akan digunakan. Dan hasilnya pun Hendriansyah berhasil menjadi juara di kelas IP 125cc pada tahun 2011. Bukan hanya itu saja, di seri penutup pun di sirkuit Binuang Kalimantan Selatan, sapu bersih kualifikasi dilakukan sang dewa. Yang kedua, Irwan Dian Ardiansyah. Kakak dari Hendriansyah ini mulanya lebih fokus ke motocross. Dunia garuk tanah yang ditekuninya ini membuahkan 7 gelar nasional secara beruntun dari tahun 1996 hingga 2002. Sedangkan untuk gelar internasional, Dian memulai prestasinya di tahun 1995 menjadi juara 3 pemula 250cc GFI Winter Series LACR California, Amerika Serikat. Peringkat 7 125cc KTM Supercross Sport Australia pada tahun 1996, juara 4 FIM Asia Supercross Medan tahun 2001, hingga peringkat 4 FIM Asia Supercross 2002. Pensiun dari motocross bukan berarti Dian lepas dari hingar-bingar dunia roda 2. Dian banting setang mengikuti jejak adiknya di road race. Prestasinya pun cukup bagus karena fisik yang ditempa di motocross membuatnya tak perlu banyak waktu untuk beradaptasi.
Bukan hanya itu saja, Dian pun sangat peduli dengan regenerasi di dunia garuk tanah dengan membangun akademi motocross. Setelah menyiapkan sirkuit, mekanik hingga mes atlet, tahun 2006 lalu IAMA atau Irwan Ardiansyah Motorcross Academy pun didirikan. Bentuk kepedulian Dian ini juga dibarengi rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang kurang peduli terhadap dunia otomotif. Padahal menurut Dian untuk membangun sirkuit motocross sangat murah. Cukup menyediakan tanah yang luas, membentuk gundukan-gundukan untuk jumping, dan ada sumber air. Yang ketiga, Aep Dadang Supriyatna. Bermula dari dunia grass track ketika SMP, prestasinya sudah mulai nampak. Lulus SMA, ayah Aep membelikan motor trail seharga 15 jutaan untuk mendukung karir anaknya. Prestasi luar biasa yang diterjang Aep Dadang menjadi juara nasional 4 kali beruntun dari tahun 2003 hingga 2006 mengantarkannya untuk diberangkatkan PPIMI bertarung di negeri Kangguru. Prestasinya pun cukup baik, yaitu selalu menyodok 5 besar. Di level kejuaraan Asia juga langganan 3 besar. Pengalaman dan prestasi seabrek yang dimiliki membuatnya masih dapat kesempatan untuk bergabung di tim elit dan berduit saat ini. Pernah membela tim satelit MX Jagung Malang Husqvarna dan sekarang merapat di tim Dumasari bersama pembalap dari New Zealand dan Australia. Berkat hasil bermain motocross juga, Aep sanggup membangun sirkuit motocross sendiri seluas 1,5 hektar di daerah Penyirapan, Soreang dengan 2 orang mekanik pemeliharaan. Lahan ini akan digunakan untuk mendidik crosser-crosser muda. Yang keempat, Doni Tata. Pria asal Sleman ini benar-benar seperti oase di tengah keringnya pembalap Indonesia yang berlaga di pentas dunia. Ketertarikan Yamaha untuk mengorbitkan Doni di pentas dunia adalah saat melihat bakat Doni di One Make Race Yamaha, dan Doni juga berhasil menjadi juara di Yamaha Asian Cup Race di usia bocah. Dari situlah rencana besar mulai disusun YMKI, dimulai dari menjadi wildcard kelas 125cc di Sepang. 2 kali tampil, Doni tidak di overlap. Lalu langkah kedua, Doni juga menjadi satu-satunya pembalap Indonesia yang mengikuti kejurdu MotoGP kelas 250cc. Padahal Yamaha tidak memiliki motor 2 tak 250 yang mumpuni untuk bertarung dengan Aprilia, Honda maupun Girela. Prestasi yang tak kunjung memuaskan memutuskan Doni harus turun tahta di ajang WSS 600cc. Kejuaraan ini juga tak kalah ketat di daratan Eropa dan Amerika. Doni benar-benar seperti ikan yang baru belajar berenang di kepung kumpulan ikan hiu. Tuntutan sponsor yang sudah pasti sulit dipenuhi Doni untuk langsung berprestasi membuatnya harus kembali ke level Asia. Doni berlaga di FARRC untuk kembali harus menunjukkan kelasnya, namun toh Doni tetap mengukir prestasi. 12 Mei 2012 di ajang Losail Asia Road Racing Series, Doni menjadi yang terbaik. Yang kelima, Raffi Topan Sucipto. Tanpa gembar-gembor dan koar-koar, Raffi Topan berangkat ke sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol di akhir musim MotoGP 2012. Penampilan perdana Topan di kelas Moto2 untuk menggantikan Anthony West yang ketahuan menggunakan doping saat di seri Prancis. Topan akan mengawali debutnya bersama tim KMMF menggunakan sesi shooter. Pada sesi latihan pertama, pembalap asal DKI Jakarta itu mengalami insiden terjatuh. Beruntung ia tidak mengalami cedera. Kendati demikian, Topan tetap mampu tampil lebih baik dari rekan setimnya yaitu Elena Rosel. Start dari posisi 30 dari 33 peserta Moto2 bukanlah awal yang buruk jika dilihat bahwa sirkuit Ricardo Tormo merupakan sirkuit yang sangat teknikal ditambah guyuran hujan. Hujan yang mengguyur sirkuit benar-benar menyulitkan debut Topan. Meskipun tidak berhasil finish karena overlap 2 kali saat race day, kita patut mendukung usaha yang dilakukannya. Karena motor 600cc yang dipakai saat berlaga di FARRC sangat berbeda dengan 600cc spek Moto2. Itu tadi 5 pembalap motor Indonesia yang mendunia.
Prestasi pembalap Indonesia bukannya tidak cemerlang, namun peran serta semua elemen, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting dalam mencetak sejumlah pembalap motor yang mampu berbicara di ajang balap motor internasional. Jalan tol berfungsi sebagai pengurai kemacetan karena jalan ini memang besar dan bisa dilewati banyak kendaraan. Di antara jalan tol berikut, manakah jalan tol terpanjang di dunia? Apakah A. Australia's Highway, B. Pan American Highway, atau C. Trans-Siberian Highway? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Fenomenal. Kembali lagi di Fenomenal. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Pan American Highway. Jalan tol ini ibaratnya jalan untuk mengelilingi benua Amerika karena terbentang di sepanjang benua dari bagian utara yaitu Alaska hingga bagian selatan benua Amerika di Chile. Melewati 25 negara, 17 ibu kota dengan panjang 47.516 km. Berikutnya kami memiliki informasi tentang jalan tol unik di dunia. Ini dia. Di Indonesia, jalan tol sering dianggap sinonim atau jalan bebas hambatan. Meskipun hal ini sebenarnya salah. Di dunia secara keseluruhan tidak semua jalan bebas hambatan memerlukan bayaran. Jalan bebas hambatan seperti ini dinamakan freeway atau expressway. Jalan ini dibedakan dari jalan-jalan yang bebas hambatan yang diperlukan bayaran yang dinamakan tollway atau toll road. Berikut jalan tol unik di dunia versi Fenomenal. Yang pertama ada jalan tol Osaka di Jepang. Gedung berlantai 16 di Osaka, Jepang ini terbilang unik karena adanya jalan tol yang menembusnya, tepatnya di lantai 5 hingga 7. Jalan tol yang menembusnya merupakan jaringan jalan tol sepanjang 293,3 km. Uniknya lagi, penyelenggara jalan tol ini adalah penyewa tetap pada lantai 5 hingga 7 di gedung ini. Pada tahun 1983, pembangunan gedung baru di antara gedung unik dihentikan oleh pemerintah setempat dikarenakan pembangunan jalan tol sudah final. Namun pemilik gedung ini menolak untuk dihentikan karena tidak akan memindahkan gedungnya. Setelah bernegosiasi dengan penyelenggara jalan tol selama 5 tahun, muncullah solusi ini. Yang kedua ada jalan tol Atlantik. Tol ini dikatakan unik karena bentuknya yang melengkung dan melintasi kepulauan kecil. Jalan Samudra Atlantik atau Jalan Atlantik memiliki panjang 8,72 km atau 5,4 mil dari 60 jalan country. Jalan ini dibangun di atas beberapa pulau dan dihubungkan dengan beberapa jalan penghubung. Jalan tol Atlantik dibuka pada tahun 1889 dan sekarang digratiskan ini terpilih sebagai bangunan terbaik di Norwegia. Panjang jalan menghubungkan masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil. Yang ketiga ada jalan tol Kalangfayang lebar di Singapura. Jalan tol ini merupakan jalan tol yang berbentuk terowongan. Bagian selatan jalan tol ini dibuka tanggal 26 Oktober 2007 silam. Sisanya selesai dibangun dan dibuka pada tanggal 20 Oktober 2008. Jalan tol ini terhubung sepanjang 12 km. Jalan tol ini menghabiskan dana sebesar 1,6 miliar dolar Singapura, sehingga jalan tol ini menjadi jembatan bawah tanah terpanjang se-Asia Tenggara. Dan inilah yang membuatnya unik. Jalan tol ini juga diyakini sebagai jalan bawah tanah terpanjang ke-6 di dunia saat konstruksi. Pada intinya, jalan tol dengan 3 jalur di masing-masing arah akan memiliki 8 simpang susun, 11 pintu keluar on-ramp, dan 12 pintu keluar off-ramp. Yang keempat ada jalan tol Cipularang. Jalan tol Cipularang atau singkatan dari Jalan Tol Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang adalah jalan tol Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung.
Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April 2005 dan tol ini membentang dari Cikampek, Purwakarta sampai Padalarang. Yang menjadikan tol ini unik adalah keberadaannya di pegunungan sehingga jalannya naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan yang panjang dan tinggi. Pembangunannya pun dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama Cikampek Sadang dan Padalarang Cikamuni, tahap kedua Sadang Cikamuni. Melalui tol ini, jarak Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu 1,5 jam dalam kondisi tidak macet dan dihitung dari Cawang. Yang menjadikan tol ini unik adalah sejumlah kecelakaan yang dikaitkan dengan hal-hal mistis. Sejak dibuka pada April 2005, telah terjadi berulang kali peristiwa amblesnya jalan, sehingga truk dan trailer dilarang masuk ke tol ini. Salah satu fenomena di tol Cipularang adalah kilometer 97 yang memang merupakan tempat angker. Karena itu dibangunlah sebuah rest area dengan masjid yang mewah untuk mengusir makhluk halus yang berkeliaran di sekitar kawasan itu. Dulu pada waktu pengerjaannya tepat di kilometer 97, 4 pekerja jalan tol tewas terlindas mesin pengeras jalan setelah mereka terhempas secara keras di jalanan dari atas truk pengangkut aspal. Diduga para pekerja itu terhempas akibat angin yang sangat keras dari arah samping jalan. Yang kelima adalah Jalan Tol Halsema. Jalan tol ini menjadi unik karena lokasinya yang berada di perbukitan. Jalan yang menghubungkan Jalan Bakuya dan Sakeda ini dibuat oleh insinyur yang mampu membuat jalan yang melewati pegunungan. Halsema yang mencapai ketinggian 7.400 kaki ketika Anda melewati titik tertinggi pada sistem jalan tol Vietnam-Filipina. Selain pemandangan peternakan dan perkebunan sayur, Anda juga bisa melihat berbagai objek yang unik dan menarik. Pastikan Anda berhenti untuk berfoto di patung kentang, wortel, dan sejenisnya. Itu tadi 5 jalan tol unik versi fenomenal. Jika kebetulan berada di negara-negara tadi, pastikan Anda mampir untuk menjadi saksi keunikan jalan tol yang merupakan mahakarya arsitektur dunia. Sejumlah informasi telah kami hadirkan untuk Anda hari ini. Terima kasih Anda telah setia menyaksikan Fenomenal dari awal hingga akhir. Jangan lupa saksikan terus informasi menarik lainnya di Fenomenal episode berikutnya. Sampai jumpa. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't. Rettifica.